Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali dalam komposisi fungsi dan invers fungsi. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas aljabar fungsi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu aljabar fungsi. Untuk operasi aljabar fungsi, yang pertama jumlah dan selisih dua fungsi. Jumlah dan selisih dua fungsi dapat membentuk, hasilnya akan menghasilkan sebuah fungsi baru gitu ya, dimana domainnya adalah irisan antara kedua fungsi tersebut. Misalnya fungsi f dan g, kalau dijumlahkan f tambah gx sama dengan fx tambah gx, domainnya adalah irisan keduanya. Begitu juga dengan selisih fungsi f kurang g x sama dengan fx kurang gx. Nah, domainnya juga irisan antara keduanya. Kita perhatikan contoh. Ada fungsi fx yaitu x kurang 1 per x dan gx akar dari x kuadrat. Tentukan setiap fungsi berikut beserta daerah asalnya. Yang pertama, domain fx sama dengan x kurang 1x. Kita perhatikan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 maka fungsi ini tidak terdefinisi. Makanya domainnya adalah x kecil 0 atau x besar 0. X-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, fungsi gx sama dengan akar x kuadrat kurang 1. Yang di dalam akar haruslah besar sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah, domainnya adalah x kecil dari min 1 atau x besar 1. Kita perhatikan jumlah kedua fungsi sama dengan fx tambah gx ya. Kita ganti fx-nya dan gx-nya. Maka domain f tambah domain dari f, fungsi f tambah fungsi g dapat ditentukan dengan garis bilangan berikut. Fungsi f domainnya kecil, x kecil dari 0 atau x besar dari 0. Sementara fungsi g, x kecil dari min 1 sebelah kiri atau x besar dari 1. Nah, domain jumlah kedua fungsi adalah yang mengenai kedua-duanya, yaitu x kecil min 1 atau x besar 1. Jadi domainnya itu ya. Begitu juga dengan selisih dari fungsi f dan g. Kita ganti fx-nya dengan ini, kemudian kurang gx. Domainnya juga sama dengan jumlah tadi. Berikutnya adalah hasil kali dua fungsi. Jika diketahui f dan g merupakan dua fungsi yang terdefinisi di domainnya masing-masing, maka hasil kali f dengan skalar k ditulis k kali f, atau didefinisikan kfx sama dengan k kali fx dengan domainnya sama dengan domain f. Berikutnya hasil kali fungsi f dan g didefinisikan sebagai f kali gx sama dengan fx dikali gx, dimana domainnya adalah irisan antara kedua domain dari fungsi tersebut. Sebagai contoh, fungsi f adalah memetakan a ke r. Rumusnya adalah akar x kurang 1. Tentu saja domainnya adalah x besar sama 1. Nah, tidak boleh negatif. Kemudian fungsi g memetakan b ke r, ditentukan dengan formula gx sama dengan 1 per x kurang 1, dimana x-nya tidak boleh sama dengan 1 ya, boleh berapa apa saja kecuali 1. Tentukan fungsi berikut beserta domainnya. Yang pertama, f kali gx sama dengan fx dikali gx. Fx-nya adalah akar x kurang 1, gx-nya adalah 1 per x kurang 1.
Nah, kita perhatikan bahwa X kurang 1 ini dapat kita tulis sebagai akar dari X kurang 1 dikali akar X kurang 1. Maka kalau dikalikan ini dengan ini coret, tinggallah sama dengan seper akar X kurang 1. Nah, domainnya adalah irisan antara domain F dengan domain G. Yang F, X-nya besar dari 1, sementara yang B, X-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka domainnya jadinya X besar 1 saja. Yang B, suruh menentukan F10 dikali G10. Nah, cukup kita gunakan rumus baru ini, fungsi barunya, yaitu seper akar X kurang 1. Ganti X nya dengan 10, maka jadinya 1 per akar 9 atau seper. Kemudian yang C, 2 kali F5 dikali G5 sama dengan 2 kali FG5. Jadi kita ganti ini dengan rumus barunya tadi, yaitu seper akar X kurang 1. Nah, X nya diganti dengan 5, maka jadinya 2 kali 1 2, 5 kurang 1 4, maka jadinya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Berikutnya adalah hasil bagi dua buah fungsi. Jika F dan G merupakan dua buah fungsi yang terdefinisi di domainnya masing-masing, maka hasil bagi fungsi F dan G ditulis F per G. F per Gx sama dengan Fx per Gx, di mana Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, domainnya juga merupakan irisan antara kedua domain fungsi tersebut. Kita contohkan yang pertama, diketahui Fx-nya adalah X kuadrat kurang 1 dan Gx sama dengan akar X. Maka sudah pasti bahwa domain fungsi F ini berapapun bisa, dimana X-nya anggota bilangan real, sedangkan G, karena dia bentuk akar, maka X-nya harus besar sama dengan 0. Oke, yang pertama kita diminta menentukan fungsi baru F bagi X, F bagi Gx. Berarti ini sama dengan Fx dibagi Gx. Fx-nya adalah X kuadrat kurang 1 dan Gx-nya akar X. Kemudian yang B, jika kita disuruh menentukan F per G 0, maka tinggal kita gunakan fungsi baru ini, ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat dikurang 1, terus X-nya diganti juga dengan 0, akar 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Kemudian yang C, F per G 4, berarti dia minta X-nya diganti dengan 4. X-nya 4 berarti 4 kuadrat dikurang 1 per akar 4. 16 dikurang 1, 15, akar 4, 2. Berarti FG4 adalah 7,5. Nah, selanjutnya ini adalah contoh tambahan untuk operasi aljabar. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat tambah X dan Gx-nya adalah 2 per X tambah 3. Soal pertama kita diminta menentukan F tambah G X kurang 3. Nah, ini artinya adalah Fx kurang 3 ditambah G kurang Gx kurang 3. Nah, masing-masing fungsi kita ganti X-nya dengan X kurang 3. X kurang 3 kuadrat, kemudian ini diganti juga X kurang 3. Gx nya juga kita ganti dengan X kurang 3, maka jadinya kita ganti ini dengan X nya dengan X kurang 3. Maka X kurang 3 kuadrat kalau diselesaikan, X kuadrat
X dikuadratkan X kuadrat, kemudian 2 kali X dikali 3 min 6X, kemudian min 3 kuadratnya kita kuadratkan jadi 9. Maka selanjutnya kita sederhanakan X kuadrat min 6X ditambah X min 5X, 9 dikurang 3, 6, ditambah 2 per X. Yang kedua yaitu 2F dikurang 5G dalam kurung 2. Ini sama artinya dengan 2 kali 2 dikurang 5G2. Oke, berarti kalau F2 berarti kita ganti X nya dengan 2 semuanya. 2 kuadrat ditambah 2. Nah, ini dia. Kemudian fungsi Gx nya juga kita ganti X nya dengan 2. Maka jadinya sini 2, X nya kita ganti dengan 2. 4 ditambah 2, 6. Kemudian 2 tambah 3, 5. Maka kalau disederhanakan 2 kali 6, 12. Kemudian ini coret jadi 2. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian F kali G min 1. Ini artinya sama dengan F min 1 dikali G min 1. Maka masing-masing fungsi ganti X nya dengan min 1. G juga ganti dengan min 1. Maka yang fungsi F min 1 ini sama dengan 1 kurang 1 jadinya 0. Nah, ini tidak perlu kita cari lagi. Maka hasilnya sudah pasti 0. Yang terakhir 2F per 4G X min 2 gitu ya. Ini sama artinya dengan 2 kali fungsi F min 2 per 4 fungsi G min 2. Masing-masing X nya kita ganti dengan min 2. Maka hasilnya jadinya 2 kali 2 per 4 kali 2, atau sama dengan setengah. Nah, untuk lebih pahamnya silakan kita coba bagaimana cara mengoperasikan operasi aljabar pada fungsi, dan silakan Ananda kumpul pada WA di Japri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.